Bapak, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bukan hanya mendengarkan tetapi biarlah firman yang ada dalam yang disampaikan ini masuk ke dalam hati kami yang subur seperti tanah yang subur ini ya Tuhan, masuk lebih dalam lagi mencapai air kehidupan yaitu Engkau sendiri, dan biarlah Engkau memberikan pertumbuhan dan bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-Mu di tempat ini diberkati dengan anugerah yang daripada-Mu yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu firman dengan judul habit. Baru-baru ini kita di seluruh dunia merayakan hari Halloween. Banyak orang bertanya, boleh nggak sih anak Tuhan merayakan Halloween? Jawabannya saya jawab dulu aja deh, nggak boleh. Kenapa? Karena Halloween itu sejarahnya adalah dari kepercayaan kaum bangsa Celtic, paganisme atau penyembah berhala. Jadi pada waktu itu sebetulnya namanya bukan Halloween tapi All Hallows Eve, yaitu malam orang kudus. Nah, pada abad 16 itu diadopsi karena kekristenan mulai berkembang di Eropa, itu sehingga orang-orang suku Celtic ini, bangsa Celtic ini yang cikal bakal daripada suku di Eropa ini, bangsa-bangsa di Eropa ini masuk ke dalam kebudayaan daripada kekristenan ini. Nah, di abad 18 berkembang namanya itu berubah menjadi Hallows Eve dan lebih populer dibilang Halloween dan kemudian menjadi Halloween. Nah, kebudayaan ini adalah menyembah, pada waktu itu dipercaya bahwa tanggal 31 Oktober itu roh-roh orang mati itu datang ke bumi. Nah, ini kepercayaan, kebudayaan daripada orang-orang Celtic ini. Nah, roh itu datang ke bumi. Nah, untuk supaya tidak diganggu oleh roh jahat ini, pada zaman itu mereka pakai baju kulit dan kepala binatang. Jadi seperti pakai topeng. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang ini bukan hanya pakaian kulit dan kepala binatang, tapi ada suster ngesot saya lihat. Ada Dracula, ada Harry Potter, ada banyak. Jadi bentuknya udah jadi lain, jadi setan gitu ya. Dan itu pun orang ikut merayakan. Jadi saya bilang ini enggak sesuai. Karena kebudayaan ini bukan kebudayaan yang benar. Kita harus bisa melihat bahwa kebudayaan itu apa sih sebetulnya? Kebudayaan adalah sebuah kebiasaan. Singkatnya gini, banyak definisi kalau kita lihat tentang kebudayaan ini. Nah, yang simpelnya begini, kebudayaan itu adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat kebudayaan kita, gotong royong misalnya. Nah, itu kan menjadi satu budaya, karena apa? Terbiasa orang-orang itu di desa kita membantu tetangga kita yang membangun rumah, gotong royong ini menjadi satu kebudayaan karena dilakukan oleh sekelompok orang dan terus dilakukan. Itu menjadi satu kebudayaan. Kemudian musyawarah, itu kan ciri khas Indonesia kan? Musyawarah, gotong royong, di zaman kita itu sangat populer sekali. Saya nggak tahu zaman sekarang gotong royong dan musyawarah itu apakah masih tetap dilakukan nggak? Dan kemudian ada lagi yang negatifnya apa? Siapa yang pernah tahu jam karet? di Perth ini nggak dikenal ya, rubber apa itu? Kalau diterjemahkan secara ini rubber clock, yang selalu telat ini loh. Itu kan menjadi satu budaya sampai orang menjuluki, wah ini biasa. Kalau di Indonesia jam karet biasa. Kenapa seperti itu? Karena dibiasakan. Orang men-set time, misalnya kita janji jam berapa? Jam 7. Jam 7. Padahal sebenarnya acaranya mulai jam berapa? Setengah 8. Iya, soalnya kalau mulai setengah 8 nanti orang ngaret lagi. Mulainya jam 8, setengah 9. Lah ini kan membuat apa? Membuat orang, ya udah pasti juga ngaret. Nah, semua berpikiran yang sama. Ya akhirnya ya gitu, jamnya molor terus. Jadi jam karet.
Itulah satu kebiasaan. Itu menjadi satu tradisi. Culture. Kemudian kemarin waktu kita belajar KD ada yang tanya juga. Ini kalau budaya sembahyang malam tahun baru, orang Cina kan biasa sembahyang untuk tutup tahun. Boleh enggak? Nah, saya ingin juga saya ingin mengupas ini. Kenapa? Karena kalau enggak kita kan enggak tahu gitu loh. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan itu tidak semuanya itu salah, tidak semuanya itu enggak boleh. Salah satunya apa? Kebudayaan memberi angpau. Ya kan? Memberi angpau boleh, apalagi banyak boleh banget itu. Makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena kebudayaan daripada memberikan angpau itu adalah tanda kasih. Memberikan kepada orang yang muda tanda memberkati. Itu boleh. Yang gak boleh apa? Kebudayaan malam sebelum Imlek itu sembayang kepada roh leluhur. Pernah lihat ini? Iya kan? Ini apa sebenarnya? Sembayang atau meja abu? Ini tahu ceritanya bagaimana? Ini ada sejarahnya. Kenapa sampai terjadi tradisi seperti ini? Awalnya itu ceritanya seperti ini. Kelihatan nggak? Ada seorang anak yang tidak berbakti, anggaplah ini ibunya. Ibunya ini tidak dikasihi oleh anaknya, diperlakukan kasar, diperlakukan tidak baik, semena-mena. Suatu saat ibunya mati. Anaknya kaget, orang tuanya mati. Akhirnya menyadari bahwa perlakuan dia terhadap ibunya ini gak baik. Akhirnya dia menyesal. Saking menyesalnya sampai stres dia. Sehingga karena orang stres dia gak fokus lagi dengan pekerjaannya, hidupnya. Akhirnya usahanya makin lama makin merosot. Makin hancur, makin berantakan. Sampai suatu saat dia ketemu dengan seorang bijak. Nah ini di cerita Cina kuno kan banyak orang bijak kan. Nah orang bijak ini melihat, loh anak ini kok kenapa ini? Kemudian dia tanya, kamu kenapa sampai seperti ini? Yang tadinya dia kaya raya, hidupnya berhasil, usahanya berhasil, tapi tiba-tiba menjadi seperti itu. Kemudian dia bilang, iya saya menyesal karena saya ini anak yang tidak berbakti, anak yang puhau istilahnya kalau orang Cina bilang. Yang kurang ajar sama orang tuanya. Sehingga dia sangat tertekan dengan kehidupannya. Oh kemudian orang bijak ini bilang, oh ada caranya. Dia bilang, oh dia seneng, ada caranya ya. Bagaimana caranya? Dia bilang ada caranya. Begini caranya. Kalau kamu beraktivitas setiap hari, kalau kamu makan, kamu sediakan makanan ini di meja makan untuk mamamu. Taruhlah, kalau dulu kan gak ada foto, kalau tadi kan ada fotonya kan. Ini zaman modern. Kalau zaman dulu gak ada foto, mereka tuliskan namanya di selembar papan misalnya ya, ada kayu gitu ya. Ditulislah di selembar kayu ini, ditaruhlah di meja makan. Jadi meja abu itu awalnya dari meja makan gitu loh. Ditaruh di sana kemudian ajak mamamu bicara. Kemudian kalau kamu mau bekerja pamit sama mamamu. Bilang bahwa kamu mau bekerja. Makanan-makanan kesukaan mamamu sediakan di meja makan itu. Ini menjadi pengobat rasa bersalah anak ini. Sehingga pada waktu rasa bersalahnya terobati, kemudian dia mulai fokus lagi, semangatnya timbul lagi. Kemudian mulai dia usaha lagi. Dan singkat cerita akhirnya usahanya bangkit lagi. Usahanya maju lagi. Nah kemudian tetangganya melihat,
ternyata kalau sembahyang sama orang mati, usaha kamu jadi diberkati. Mulailah tetangganya ikut, teman-temannya lihat ikut. Semuanya pasang orang tua punya nama di meja makan, sembahyang seperti itu. Sehingga itu menjadi satu karena tadi kebudayaan itu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang menjadi satu budaya. Padahal ini adalah yang dilakukan orang bijak ini bukan untuk orang mati. Dia sediain makanan, orang mati gak bisa makan. Yang bisa makan cuma orang hidup. Dan ini tradisi ini adalah untuk mengobati orang yang sakit jiwanya. Dia ini sebenarnya meja abu adalah untuk orang yang hidup. Sekarang ini mereka kan jualin, pernah lihat uang-uangan orang mati? Zaman dulu kan gitu, uang-uangan orang mati dibikin kayak kayak kapal-kapalan, padahal itu bentuknya kayak emas gitu ya, kayak emas. Dibakar, kemudian ada rumah-rumahan dibakar, ada mobil Mercy dibakar. Zaman sekarang dijual apa? Masker dijual di tempat jualan orang mati ini. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang beli. Berarti corona itu nyampe juga di sana itu. Nggak tahu ada vaksinnya nggak itu. Bapak Ibu coba lihat bagaimana orang itu dengan satu kebudayaan yang dasarnya nggak kuat itu bisa mencengnya bisa begitu jauh. Iya kan? Kalau kita lihat mana relevansinya? Kalau kita kirim mobil di sana ada pom bensinnya nggak ya? Hah? Sekarang bahan bakarnya lagi naik apa lagi turun itu. Isi bahan bakarnya pakai apa? Itu betul-betul udah sangat keluar jalur. Jadi pada waktu kita melakukan segala sesuatu hendaklah kita mengerti apa yang kita lakukan. Kalau enggak kita hanya menjadi satu kebiasaan untuk ikut tanpa kita mengerti apa itu. Sama seperti kebudayaan Halloween ini yang kita ikuti, kita nggak ngerti apa itu. Saya pernah lihat dulu waktu sebelum saya kesini, ada anak-anak teens pakai bandonya apa tahu? Tanduk merah, lucu kan? Lucu ya, pakai tanduk merah, pergi ke gereja. Saya nggak nyalahkan anaknya. Kenapa? Anak-anak ini nggak ngerti. Apa yang mereka lakukan mereka nggak ngerti, ya lucu ya, ada bando, ada tanduknya gitu, lucu. Nah kalau orang tua nggak ngerti juga apa yang akan kita ajarkan pada anak-anak. Sesuatu yang membahayakan mereka. Pondasinya apa nih? Dasarnya apa mereka bikin ini? Nggak tahu kan, nggak ngerti, mereka ikut aja. Zaman sekarang begitu banyak penyesatan yang luar biasa. Banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana yang wow, kalau kita telusuri itu destruktif sekali karena pola pikirnya berubah. Anak-anak ini nggak tahu, mereka main telat bulat-bulat. Kita sering lihat dalam film di negara manapun ada peran orang bencong. Kenapa dibuat seperti itu? Iblis ingin supaya kita biasa melihat itu, itu biasa. Zaman sekarang perkawinan sejenis menjadi biasa. Pasangan, ya bukan suami istri ya, abis mana istri mana suaminya orang sejenis. Mana suaminya mana istrinya kita nggak tahu. Yang jelas pasangan sejenis ini boleh adopsi anak. Kita bisa kok punya anak, nggak apa-apa kita adopsi aja. Memang kita nggak bisa melahirkan secara jasmani, tetapi kita bisa ambil anak adopsi. Bapak Ibu, ini mungkin kita nggak lihat bahwa itu sangat-sangat destruktif. Coba lihat pengajaran apa yang diturunkan pada anak ini. Dari kecil mereka melihat papa and papa, mama and mama, nggak apa-apa mama. Kemudian dalam benak mereka apa? Ini nggak apa-apa. Lihat nggak? Destruktifnya. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka nggak tahu sekarang salah apa benar, nggak tahu. Itu mereka dibolehkan, malah dilegalkan di beberapa negara bagian.
Kalau kita nggak ajarin keturunan kita, anak-anak kita, adik-adik kita, semua akan menjadi porak-poranda. Kebudayaan apa yang kita ajarkan kepada mereka? Ini penting sekali. Nah, kita baca dulu firman-Nya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Segala kebenaran, pengajaran yang benar hanya di dalam Kristus. Satu-satunya kebenaran yang kita bisa belajar hanya di dalam Kristus. Di luar daripada Kristus tidak ada kebenaran. Dan kebenaran yang kita belajar daripada Kristus ini yang akan memerdekakan kita. Orang-orang yang tertekan kalau cari alternatif dia hanya bisa sementara. Kenapa orang-orang berbakti pada waktu orang tuanya sudah meninggal. Bakar segala macam mobil, uang dan segala macam pada waktu setelah dia meninggal. Tapi kekristenan mengajarkan hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Berarti kita ini berhormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua waktu dia masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak tahu, disayang juga nggak tahu. Betul nggak? Orang tua kita nggak akan ngerti disayang kalau dia udah masuk di 2x1. Dikubur. Gak ngerti. Mereka ngerti pada waktu mereka masih hidup. Pada waktu mereka masih ada kita sayang sama mereka. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah kata-kata manis atau kata-kata yang menyinggung dan menyakitkan. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita pada waktu mereka masih hidup. Jangan tunggu mereka waktu sudah gak ada. Kita nangis gerung-gerung kayak apa juga mereka udah gak tahu. Cuma kita ini punya rasa dosa, bersalah yang besar sehingga kita dikejar-kejar orang rasa bersalah itu. Obatnya adalah kamu bertobat, cari Kristus, Kristus yang akan mengobati hatimu. Orang mati itu gak bisa mengobati hatimu. Get into the habits of asking yourself, does this support the life I'm trying to create? Ini satu statement yang bagus. Saya ingin kita mengerti bahwa kita harus bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan ini, apa yang kita pelajari. Kalau kita memulai satu kebiasaan yang baru, tanya, get into the habit of asking yourself, does this support the life I'm trying to create? Apakah ini akan membantu kita untuk kepada arah di mana kita akan tuju, akankah ini akan membantu? Kalau kebiasaan yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu membantu enggak atau kontradiksi? Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang benar, yang diberkati, yang penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan, apakah yang kita biasakan ini, yang kita lakukan ini sesuai enggak dengan arahnya? Ataukah malah berbalik? Yang tadinya percaya Tuhan lama-lama menceng sedikit. Kan orang yang menceng sedikit kan gak tahu, betul gak? Kalau kita, saya pernah kerja di kapal, mereka selalu pakai kompas kan untuk mengarahkan kapalnya. Orang mengarahkan kapal itu berapa derajat lintang selatan, berapa derajat lintang utara, kemudian mereka set. Nah, kalau sekarang udah ada pakai teknologi autopilot. Jadi kalau di tengah lautan tuh nggak ada karang, nggak ada kapal lain, nggak ada apa. Jadi jalan sendiri kapalnya. Jadi nggak ada yang setirin. Jadi kapten kapal tuh nggak selalu disetir kapal, nyetir kapal, enggak. Ya kapten kapal itu dia entertain tamunya, kadang-kadang dia juga di kantornya, yang jaga itu ada orang lain yang jaga, officer di sana. Nah, masalahnya kalau orang ini nggak ngawasi dengan benar, kadang-kadang
derajatnya bisa berubah. Kalau nggak dibalikin lagi ke arah yang benar, itu nggak kerasa, nggak tahu. Orang nggak tahu gitu ya, menceng nih udah menceng sedikit gitu, berapa sekian 0, sekian derajat, nggak ketahuan. Nanti kalau nggak dibenerin, nanti dibiarkan terus. Suatu saat itu kalau ketahuan, kalau sudah jauh, baru tahu bahwa sadar nggak sampai di tujuan. Nggak tahu nyampainya di mana. Karena mencengnya dikit, memang sedikit mencengnya. Tetapi kalau ditarik garis lurus dan lama, mencengnya kelihatan jauhnya, mencengnya jauh sekali. Yang satu mungkin mau ke Barbados gitu, nyampainya mungkin bisa di Bermuda gitu, kepulauan Bermuda di mana gitu. Wah, kok sampainya ke sini? Karena kita nggak tahu dan tak terasa. Itu pun kehidupan kita. Kalau dimencengkan sedikit oleh iblis dengan apa ya? Dengan pemahaman yang salah, kemudian kita biasakan lakukan kan, biasa melakukan kan, terus dilakukan. Kita nggak tahu. Lama kelamaan mencengnya makin jauh. Sehingga kita tanpa disadari kita sudah jauh daripada Tuhan. Udah menceng, udah nggak nyampe di tujuan. Itulah dosa. Dosa itu bahasa aslinya harmatia. Harmatia itu artinya miss the mark. Jadi nggak nyampe, nggak tepat di sasarannya, menceng. Oleh sebab itu, mari kita menyadari betapa pentingnya ini, kebiasaan ini. Dari satu penelitian dikatakan bahwa manusia melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari 40-95% adalah habit. Bapak Ibu kalau misalnya bangun pagi, apakah mikir dulu nggak sikat gigi? Ya sikat gigi, mikir dulu gitu. Baru sikat gigi. Apa ya setelah ini mandi, oke mandi. Nggak gitu kan? Bangun tidur udah langsung kan, otomatis kan. Karena semua yang kita lakukan itu udah menjadi satu habit. Kalau biasanya bangun tidur nggak gosok gigi dulu langsung ngopi, ya udah auto mode-nya itu ya begitu, udah langsung buka mata langsung kopi, udah otomatis tangan itu udah plek langsung ke tempat bikin air panas, kemudian ngambil kopi, udah nggak pakai mikir gitu, automatically jalan semuanya. Itulah habit, itulah yang kita lakukan. Sebagian besar daripada apa yang kita lakukan itu adalah sebuah habit. Ini firman yang saya kepingin kita belajar. Kita ini Tuhan katakan kamu ini garam dunia. Garam dunia itu adalah orang yang mempunyai efek pengaruh pada dunia. Garam itu sedikit. Tetapi kalau dicampurkan kepada masakan, garam ini akan merubah masakan ini menjadi asin. Tepat sekali. Tetapi membuat masakan jadi enak gitu. Benar, nggak salah. Kalau dimasukin garam ya jadi asin. Kalau dimasukin garam jadi manis itu salah garamnya. Itu namanya gula. Salah masukin walaupun mereknya garam. Ini ya pinter sekali. Jadi makanan itu menjadi enak. Garam ini walaupun sedikit, ada pepatahnya. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Walaupun Kristen sedikit tetapi akan merubah dunia. Sorry walaupun agak dipaksakan gitu ya. Pantunnya, saya nggak pintar berpantun, yang pintar Gilang. Gilang pintar sekali berpantun. Kristen ini nggak banyak. Tetapi kita ini seperti garam yang dimasukkan di masakan. Yang akan membuat cita rasa di lingkungan kita itu menjadi enak. Makanya Tuhan ajarkan doa Bapa kami itu gimana? Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Yang membuat kerajaan surga itu ada di bumi adalah kita.
Itu berbicara bukan physically. Itu berbicara mengenai apa? Culture. Kingdom culture. Iya kan? Itu bukan physically, kerajaan itu sebuah benteng kerajaan istana yang turun. Enggak, tapi itu adalah culture yang kita bangun. Seberapa banyak kita? Culture apa yang kita bawa? Kingdom culture. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Suasana bumi yang panas. Orang yang sering lihat adalah kekerasan menjadi damai. Karena ada apa? Ada atmosfer surgawi. Dari mana atmosfernya? Ya dari kita, dari garam ini yang memberikan cita rasa ini. Kalau enggak hambar, enggak ada kasih. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu baik kepada saya baik terhadap kamu. Kalau tidak baik sama saya lebih tidak baik dari kamu. Wah, serem banget. Itu yang diajarkan dunia. Tapi sebagai kita kingdom culture beda. Pengajaran daripada Tuhan beda. Jangan kutuk musuhmu. Berkatilah dia. Loh, ini kan beda. Boro-boro mata ganti mata. Tuhan bilang kalau kamu ditempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri. Loh. Waduh. Tuh kan gak mau kan. Makanya harus belajar. Kemarin Pak San mengajarkan pakai kepalanya Kristus. Kalau pakai kepala kita ya kita gak mau lah. Siapa yang mau ditempeleng di pipi kanan, belikan pipi kiri? Pakai firman Tuhan juga lawannya. Lebih baik memberi daripada menerima. Iya, beri terus. Jadi pakai firman Tuhan untuk mengcounter Tuhan yang lain, kan gak benar ini. Bukan gitu maksudnya. Enggak begitu. Jadi kita harus memakai pikiran Kristus. Kalau kita enggak pakai pikiran Kristus, kita enggak bisa. Kita memakai kedagingan kita, pikiran kita sendiri. Kita mau melawan. Disinggung sedikit aja kita udah marah. Iya kan? Kita mau balas, kita mau memuaskan amarah kita. Kalau kita enggak marah kayaknya enggak plong. Siapa yang suka bilang begitu? Saya. Kalau nggak marah kayaknya nggak plong. Tapi itu dulu. Pada waktu kita mengenal firman Tuhan, pikiran kita dirubah. Karena apa? Karena kita pakai pikirannya Kristus. Kenapa Tuhan bisa ngomong begini? Ada apa? Bagaimana dia melakukannya? Kan gitu. Jadi kita cari tahu kenapa bisa begitu. Karena dasarnya adalah apa? Kasih, nggak ada lain. Kasih agape, bukan kasih yang lain. Kasih agape yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan itu. Dan Tuhan memberikan contoh kepada kita untuk melakukannya. Murid-muridnya berantem enggak? Murid-muridnya Tuhan berantem. Siapa yang terbesar di antara kita? Wow. Keakuannya timbul. Walaupun dia hidup bersama Tuhan loh. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu sampai hari ini. Termasuk kita yang sudah firman, kadang kita bisa terbawa seperti itu. Siapa yang terbesar di antara kita? Berantem muridnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia gak pakai ngomong banyak sama murid-muridnya. Kalau kamu mau lebih besar, kamu melayani lebih. Kemudian dia contohkan apa? Dia ambil sebaskom air, dia ambil handuk. Dia berlutut, dia cuci kaki anak didiknya ini. Murid-muridnya dia cuci kakinya. Mau yang lebih terbesar, mau melayani Tuhan lebih, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bukan dengan hebatnya kemampuan kita melakukan segala sesuatu, bukan itu. Tapi adakah kerendahan hati kita untuk lebih menunduk kepada orang lain? Cuci kaki orang lain. Muridnya dicuci kakinya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Beda dengan dunia.
Kalau kita jadi bos, kita perintah anak buah, kamu sini, sana, sini, sana, sini. Jarinya penuh kuasa. Tuhan gak mengajarkan itu. Semuanya dilakukan dengan kerendahan hatinya untuk supaya murid-muridnya ikut. Dua Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini berbicara mengenai orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah tahu tetapi mengikuti cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Sehingga kalau orang melihat, apa bedanya orang Kristen dengan bukan orang Kristen? Kok kayaknya gak ada bedanya, sama aja. Kita lihat orang dunia caci maki, lihat orang Kristen sama juga dia caci maki. Lihat orang dunia gosip, lihat orang Kristen sama juga gosip, apa bedanya? Kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang dunia, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Bapak Ibu tahu bahwa kekristenan, orang disebut Kristen itu bukan murid-murid menamai diri mereka sendiri. Di Antioquia mereka itu melakukan segala apa yang diajarkan Kristus. Kemudian orang lain melihat, mereka lakukan ini, ini seperti yang saya lihat, yang Yesus lakukan. Sehingga mereka, ini yang seperti Yesus lakukan. Kemudian mereka disebut Kristen. Kristen itu adalah Kristen pengikut Kristus. Jadi mereka menunjukkan apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga orang memanggil mereka Kristen gitu loh. Jadi bukan murid-muridnya menamai, saya Kristen. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah, saya Kristen, kita mengakui kita Kristen. Tapi zaman itu kekristenan itu muncul daripada panggilan orang lain. Kristen itu karena mereka mengikuti cara yang dilakukan oleh Kristus. Inilah yang Kristen sesungguhnya. Oleh sebab itu kalau kita mengikuti ini, jalan kebenaran ini gak akan dihujat orang. Karena kalau kita ikuti cara hidup yang hawa nafsu, itu yang akan membuat kebenaran ini dihujat. Matius 28 ayat 19 dan 20, saya akan cepat aja karena ini ayatnya banyak. Ada sekitar mungkin 200 berapa ya? Enggak. Udah bingung nanti. Kalau sampai 200, Pak Termin mungkin keluar duluan itu. Waduh ini berat nih. Matius 28 ayat 19 dan 20 kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah kemudian dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya garis bawahi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang penting, ajar. Mengajar orang itu belum tentu kita harus, kamu harus gini, bukan begitu. Tapi dengan memberikan contoh, itu paling gampang ngajarnya. Kalau kita lihat Aurora duduk gitu ya, kita mau ngajar sesuatu, gak usah Aurora tangannya harus diangkat, wah kelamaan dia gak ngerti. Aurora udah gini aja, nanti dia ikut. Itu anak-anak. Kita pun kepada orang lain juga banyak orang yang mengikut karena melihat. Banyak sekali. Bukan karena diajarin. Mereka mengikut karena melihat. Berapa banyak orang yang pakai celana robek? Banyak. Apakah diajarin pakai celana robek? Enggak. Karena apa? Melihat orang lain, keren juga ya pakai celana robek ya. Kalau zamannya dulu. Celana robek tuh dijahit. Dijahit, dibenerin, ditambal, atau malah dibuang. Kalau sekarang celana yang bagus dirobekin. Digosok,
supaya buluk dijual mahal. Nah, kan? Perkembangan zaman tuh, beda kan? Jadi berkembang zaman ini. Tapi yang saya garis bawahi adalah kebiasaan itu, ada kebiasaan benar yang harus kita pertahankan. Pengajaran yang benar yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, jangan luntur, jangan stop juga sampai di kita saja. Kalau kita nggak ajarkan anak-anak kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Mereka hidup di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan hidup kita. Sangat-sangat berbeda. Banyak anak yang nggak pernah lihat seperti apa yang kita lihat dulu. Mungkin anak sekarang nggak tahu lagi kalau kita bilang kaset. Iya kan? Keset. No, kaset. Nggak tahu. Udah, itu ancient things. Itu zaman Firaun bujang itu. Zaman Firaun masih bujang lagi Firaunnya. Wow, lama sekali, udah berubah. Anak-anak ini nggak tahu kalau kita nggak ajarin. Mari kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita dengan pengajaran yang benar. Karena lingkungan di luar sana mengajarkan kebudayaan yang lain. Di mana kita tempatkan anak-anak kita? Kita nggak tahu loh mereka kemana. Betul fisiknya ada di kamar, nggak kemana-mana. Tapi sekarang ini anak bisa pergi jauh. Kemana? Kemana aja, di mana? Di sini. Bapak Ibu, kita ini gak bisa jaga anak kita. Betul-betul gak bisa jaga anak kita. Dia di tempat, di kamar pun mereka bisa searching yang segala macam. Karena pada waktu kita muncul segala macam. Yang kita bisa bentengi adalah pikiran mereka dibentengi oleh firman. Itu aja. Kalau mereka tahu kebenaran, mereka tahu kemana mereka akan balik. Kalaupun mereka menceng itu, betul nggak? Kalau mereka nggak diajar, kemana baliknya? Nggak tahu. Karena kita nggak pernah mengajar mereka. Generasi ini adalah generasi yang sangat krusial untuk kita ajarin kebenaran. Saya dapat ini dari anak saya waktu dulu, dia bilang gini. Waktu saya ngobrol, dia bilang, ini Pap, saya lagi mager gitu. Mager itu saya pikir tuh makanan apa mager ini, mager itu apa ya? Apa sih mager itu Nick? Mager itu malas gerak. Oh my goodness. Saya bilang, Nick, hapus itu dari perbandaharaan kata kamu. Tidak ada itu yang namanya mager. Saya bisa keras sama anak saya bisa tegas sama anak saya bilang hapus itu. Kenapa? Ini prinsip. Kalau ada pembendaharaan kata dalam benaknya, mager is okay. Karena teman saya juga bilang mager. Guru-guru saya juga bilang mager. Teman-teman papa saya juga mungkin bilang mager. Atau siapa yang mereka tahu itu mager, gak apa-apa. Tapi saya bilang gak bener ini. Jangan bilang mager, gak ada itu mager. Malas gerak, malas. Kita belajar minggu lalu mengenai hamba yang faithful, setia dan yang tidak faithful. Dan Tuhan bilang apa? Hamba yang malas. Malas itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan ada kata malas, saya bilang gak boleh itu. Papi gak mau denger lagi Niko ngomong mager. Sampai hari ini, oh iya Pap. Puji Tuhan saya punya anak yang penurut gitu ya. Jadi dia melakukannya dan saya gak pernah dengar lagi dia ngomong mager. Karena saya mau hapuskan itu, gak ada. Niko adalah, saya langsung counter dengan firman Tuhan. Niko adalah anak yang rajin, anak yang hebat, anak yang semangat. Itu yang saya counter balik dengan kata-kata yang sia-sia. Berapa banyak yang kita melihat anak kita yang mungkin anak ini malas. Kemudian kita bilang, dasar memang kamu itu anak malas. Aduh Bu, Pak, gak usah ditekankan. Semua orang bisa lihat kalau yang dia malas atau rajin, gak usah ditekankan. Apa yang kita harapkan? Apa? Kalau kita ngomong sesuatu itu apa yang kita harapkan sih? Mau jadi anak malas atau jadi anak rajin? Kalau kita mau anak kita jadi rajin, jangan omong anak dia malas dong, betul enggak? Karena apa yang kita ucapkan menjadi berkat atau kutuk. Ada kuasa loh dalam perkataan ini.
Kalau kita bilang anak ini malas, ya memang kita udah bisa lihat anak ini malas, tapi jangan diomongin, panggil. Kristus yang ada di dalam dia. Kuasa roh yang ada di dalam dia. Kamu adalah anak rajin. Pernah dengar ceritanya Thomas Alva Edison? Yang dulu sekolah ditolak sama sekolahnya karena anak ini dibilang idiot. Ditolak sampai mamanya nangis, mohon-mohon kepala sekolahnya bilang enggak, anakmu itu enggak bisa sekolah di sini. Terus mamanya ngomong apa sama anaknya? Anaknya, kamu itu enggak bisa sekolah di sini karena kamu anak spesial. Jadi mama yang akan ajarin. Kamu adalah anak yang spesial. Dia tahu setelah dia udah dewasa, dia ketemu surat dari kepala sekolahnya bahwa anak ini idiot, kamu gak bisa sekolah di sini. Dia baru tahu, tapi apa yang dilakukan oleh mamanya itu adalah membuat anak ini bangkit, bukan terpuruk. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang melemahkan, apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Lihat suaminya, wah dasar ini orang ini males. Wah dasar orang ini kasar. Kamu berharap suamimu kasar terus? Kan enggak. Ucapkanlah, panggillah roh yang ada di dalam dia untuk membangkitkan dia menjadi orang yang seperti kita harapkan. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Anak saya kemarin telepon kasih tahu. Ya kita sebagai orang tua kira-kira gimana perasaannya? Seneng anaknya ulangannya jelek? Tentu aja enggak kan? Pengen marah gak? Pengennya sih ngomongnya gini, aduh udah dikasih tahu, papi udah kasih tahu, belajar. Makanya belajar yang benar. Maunya gitu, maunya. Atau mami bilang, tuh kan mami udah bilang, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, baru kamu bisa hasilnya bagus. Orang udah, mungkin waktu itu bad day buat dia. Udah belajar kok, Niko juga udah belajar. Maksud saya gini loh, apa yang kita lakukan ini ada dampak gitu loh. Kadang-kadang ya memang maybe. Kadang-kadang tekanan itu memang perlu, kadang-kadang. Tetapi biasakanlah kita melakukan untuk memanggil sesuatu yang baik dari dia. Teguran boleh gak? Boleh, saya tegur juga anak saya. Kamu gak boleh ngomong gitu. Tapi ada kalanya kita support, encourage dia. Pada waktu dia jatuh kita encourage dia. Oke Nick, papi baru dengar ada hamba Tuhan yang kata, pada waktu kita berpuasa hikmat Tuhan tuh turun atas kita. Coba nih kita puasa. Oke Pap. Saya mengencourage anak saya untuk mendekat kepada Tuhan. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Dia belajar sampai jengking-jengking, sampai bagaimana juga. Kalau gak ada hikmat daripada Tuhan, mungkin juga gak bisa hasilnya bagus. Saya percaya dan sangat percaya hikmat itu diturunkan dari Tuhan. Jadi pada waktu seperti itu saya tahu dia juga down. Saya gak tekan lagi dia lebih dalam. Saya angkat dia, mendekatlah kepada Tuhan. Saat itulah ada semangat yang baru. Dia bisa melihat dari perspektif yang berbeda, bahwa bukan hanya belajar aja. Kalau kamu belajar udah mentok, kamu lari kepada Tuhan yang penuh hikmat itu, yang mengaruniakan hikmat itu. Salomo dulunya juga gak berhikmat. Dia minta sama Tuhan, Tuhan bilang berikan hikmat. Tuhan berikan hikmat, jadi dia berhikmat. Mari encourage orang-orang di sekeliling kita. Jangan tekan lagi lebih dalam. Gak usah lagi digaris bawahi, udah males tuh terus digaris bawahi, males. Udah tahu pelitnya digaris bawahi, dasar kamu pelit. Ya pelit terus. Bilang kamu adalah orang yang dermawan, orang yang memberi, panggil, call out. Keluarkan orang roh dia yang memang diberkati oleh Tuhan. Jangan dikutuk. Seringkali kan kita enaknya begitu. Ya apa yang kelihatan ya kita omongin kan. Sama dengan kita yang kemarin dibilang
Kita kasih titik di selembar kertas, semua orang lihatnya titiknya. Padahal selembar kertas putih yang ada sedikit titik. Titiknya dilihatin. Kertas putihnya segede lebar begitu kagak kelihatan. Itu manusiawi yang kita lakukan. Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ucapkanlah berkat. Sama musuh aja kita gak mengutuk, apalagi kepada orang yang kita sayangi, ya kan? Kita memberkati mereka, encourage mereka, angkat mereka. Sehingga mereka bangkit dengan semangat yang baru, paradigma yang baru. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhanlah kebenaran satu-satunya yang mutlak yang harus kita ikuti. Pengajaran lain tidak membuat kita mencapai tujuan. Itu aja. Yesus Kristus adalah jalannya. Kebenaran ada pada Dia. Dan kalau kita mau hidup ikut Dia. Ini ayat yang terakhir. Markus 9 ayat 50 dikatakan demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ini ayatnya sama, tetapi di bawahnya dikatakan gini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kenapa harus berdamai dengan semua orang, dengan orang lain? Karena pada waktu kita berdamai dengan semua orang, berteman baik dengan orang, semua orang berhubungan baik dengan orang, kita akan bisa berdampak. Coba kalau musuh, boro-boro berdampak, lihat aja udah langsung menghindar kan? Tatapan mata aja begini langsung udah melengos. Gak bisa. Hendaklah kita berdamai dengan semua orang. Kalau gak berdamai makanya harus berdamai. Harus bereskan supaya kita ada dampaknya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Tadi kamu adalah garam. Di sini dikatakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Rasa asinmu gak boleh hilang. Kamu harus punya pengajaran yang benar itu selalu ada. Gak boleh menjadi suam. Itu maksudnya. Kita gak bisa menjadi orang yang suam kalau kita mau ikut Kristus. Makanya harus semangat. Harus excited. Kalau kita melempem, kita selalu menghani diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dan garam? Gak boleh. Sikap hati yang benar itu menentukan kehidupan kita ke depannya. Kalau kita nggak punya semangat, kita selalu mengasihani diri sendiri. Aduh kasihannya saya, hidup saya susah, kerjaan saya nggak baik, rumah saya nggak punya, masih jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Wah, capek bener hidupnya. Keluhan bukan datang dari Tuhan. Komplain, ngomel, enggak. Ucapkanlah syukur, bangunlah roh ini, ucapkanlah syukur. Siapa yang kerja nggak capek? Ada yang di sini kerjanya nggak capek? Saya pengen tahu kerja apa dia. Saya mau melamar ke sana, betul. Yang kerjanya nggak capek, saya mau melamar. Nggak ada kerja yang nggak capek. Orang disuruh bengong di rumah aja capek. Capek hati nungguin yang gak jelas. Capek. Hidup ini memang ya kayak gitu. Jadi gak perlu kita komplain. Kita mengeluh sama teman kita. Aduh aku tuh capek. Temannya bilang, emang lu sendiri. Semua orang capek. Hidup ini memang kita seperti itu. Aktif, capek tapi istirahat. Kenapa orang pergi ke gym? Kan capek toh. Pergi ke gym capek, balik lagi, besoknya balik lagi ke gym. Kenapa sih gula terus? Gula tiap hari capek gak pulang, wah capek. Besoknya pergi lagi, jujitsu. Oh yes, siapa itu? Capek kan?
dibanting-banting orang. Nggak capek apa? Capek. Tapi kok balik lagi? Itulah hidup. Jadi setiap orang tahu capek. Kalau kita nggak pernah kenal capek, kita nggak pernah tahu nikmatnya relax. Ya kan? Kalau kita nggak pernah pegang barang panas, tahu nggak barang dingin itu apa? Nggak tahu. Orang dipegang sama aja. Rasanya sama aja sih. Apa itu dingin? Nggak tahu. Apa itu panas? Nggak tahu. Tapi begitu dikasih panas, panas. Tahulah, oh ini dingin. Kan ada perbedaannya, benar nggak? Kalau kita nggak pernah capek, enaknya relax itu nggak tahu. Jadi itu memang bagian daripada hidup. Makanya kita nggak usah mengeluh. Kita ucapkan syukur, terima kasih Tuhan hari ini sudah lewat. Aduh capek. Terima kasih Tuhan, udah lemes. Terima kasih Tuhan, hari ini udah lewat. Puji Tuhan sudah melaluinya. Tidur reblek. Tetangga udah tahu, udah. Wah ini udah pelor. Nempel molor langsung. Puji Tuhan masih bisa pelor. Kenapa? Wah enak tidurnya, iya kan? Ngorok nggak apa-apalah. Itu menjadi lullaby buat pasangannya. Kalau nggak ngorok nggak bisa tidur malah. Happy Sunday and God bless you.